Jiwa-jiwa yang jatuh, penampakan hantu di dekat bekas lokasi penjara Bastille. Angin Paris selalu membawa beban sejarah, namun di sekitar Place de la Bastille, angin tersebut membawa sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang lebih gelap. Jika Anda berjalan melalui bagian kota yang ramai ini, di mana deru kehidupan modern memenuhi udara, Anda mungkin tidak tahu bahwa di bawah kaki Anda terletak tanah yang dulu menampung salah satu penjara paling terkenal di dunia, Bastille. Di sini, dalam bayang-bayangnya, bisikan jiwa-jiwa gelisah yang lama dibungkam oleh dinding batu, masih bertahan, memanggil keadilan, atau mungkin hanya untuk mencari kedamaian sejenak. Di jantung Paris abad pertengahan, Bastille dibangun. Awalnya dibangun pada tahun 1370 sebagai benteng kerajaan, ia segera menjadi lebih dari sekadar simbol kekuasaan. Bastille menjadi penjara, tempat di mana para tahanan dikurung tanpa pengadilan. Seringkali hanya karena mengkritik monarki. Selama berabad-abad, ia berdiri sebagai cengkeraman besi terhadap rakyat, tempat teror di mana banyak orang tidak pernah lagi melihat cahaya matahari. Di dalam dinding batu yang dingin itu, pria dan wanita, beberapa di antaranya tidak lebih dari sekadar menentang raja, dibiarkan merana dalam kesendirian, menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Banyak di antara mereka meninggal di sana, hidup mereka dihancurkan oleh kondisi yang keras, oleh penderitaan karena dilupakan oleh dunia. Beberapa mati kelaparan, lainnya menjadi gila karena kesunyian yang mengelilingi mereka, dan beberapa lagi mati di tangan penjaga yang kejam. Cerita-cerita tentang para tahanan ini, tentang mereka yang nama dan wajahnya hilang dalam sejarah, berkembang menjadi bisikan mereka sendiri. Mereka menjadi legenda, sosok tragis dalam dunia yang telah meninggalkan mereka. Namun, bukan hanya kematian mereka yang mengotori reputasi Bastille, itu adalah ketidakadilan yang menggema melalui lorong-lorongnya. Tidak ada pengadilan, tidak ada saksi, tidak ada pembelaan. Para tahanan bisa dikurung selama bertahun-tahun, kadang-kadang bahkan puluhan tahun, tanpa mengetahui alasan atau untuk berapa lama mereka akan dipenjara. Dinding penjara itu tampaknya menyimpan jeritan orang-orang yang terlupakan, tangisan mereka yang tak memiliki suara. Lalu, pada hari yang penuh takdir, tanggal 14 Juli tahun 1789, pembebasan Bastille oleh rakyat Paris menandai awal dari berakhirnya monarki Prancis. Revolusi telah dimulai. Ketika penjara itu jatuh, begitu pula simbol kekuasaan mutlak. Namun, penghancuran Bastille, batu demi batu, tidak berarti warisan gelapnya terhapus. Bahkan, seolah-olah tanah tempatnya berdiri menyerap kesedihan dari mereka yang menderita di dalamnya. Penjara itu telah hilang, namun jiwa-jiwa para tahanannya sepertinya enggan untuk pergi. Dalam tahun-tahun setelah perusakan itu, cerita-cerita mulai bermunculan. Pada awalnya, hanya orang-orang yang paling mempercayai takhayul yang mengklaim merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di sekitar Place de la Bastille. Namun seiring waktu, kisah-kisah itu menjadi lebih hidup, lebih mengganggu. Orang mulai bercerita tentang penampakan hantu, sosok-sosok yang terlihat di bawah sinar bulan, berkeliaran di dekat tempat di mana Bastille dulu berdiri. Dikatakan bahwa bayangan masa lalu enggan untuk memudar, dan bahwa mereka yang mati di penjara masih berjalan di jalan-jalan, terperangkap dalam purgatorium yang tak berujung. Suatu malam, pada dini hari sebelum fajar, seorang pria bernama Jean-Baptiste, seorang sejarawan yang tertarik pada masa lalu kelam Paris, mendapati dirinya berdiri sendirian di dekat lokasi Bastille yang lama. Dia telah menghabiskan malam di salah satu kafe terdekat, membaca buku tentang revolusi. Namun, seiring malam semakin larut dan kafe menjadi sepi. Dia merasa sebuah tarikan yang tak bisa dijelaskan untuk pergi ke tempat di mana Bastille pernah berdiri. Dia tentu sudah mendengar cerita-ceritanya, namun dia menganggapnya sebagai takhayul belaka. Namun, saat dia berdiri di sana di alun-alun yang sepi, sesuatu di udara terasa salah. Angin mulai bertiup kencang, dan jalanan terasa aneh sepi. Hiruk-pikuk kota yang biasa menghilang, meninggalkan hanya suara-suara jauh yang samar. Cahaya redup dari lampu jalan menciptakan bayangan panjang di atas batu-batu jalan. Di salah satu bayangan inilah Jean-Baptiste pertama kali melihatnya, sebuah sosok, nyaris tidak terlihat. Berdiri di ujung jauh alun-alun. Awalnya, dia mengira itu hanya permainan cahaya. Namun, saat dia mengerutkan mata, sosok itu tampak bergerak. Dan ia merasakan getaran dingin menjalar di sepanjang tulangnya. Sosok itu tinggi, tubuhnya ramping dan memanjang, mengenakan pakaian compang camping yang tampaknya terkoyak oleh waktu itu sendiri.
Wajahnya tertutup oleh selubung kegelapan, namun ada sesuatu dalam cara sosok itu berdiri, diam, namun penuh dengan kehadiran yang mengerikan, yang membuat darah Jean Baptiste membeku. Lalu, sosok itu mulai bergerak. Perlahan, seolah ragu, sosok itu melayang mendekatinya. Udara di sekitarnya semakin dingin, suhu turun drastis. Ia bisa merasakan rambut di lehernya berdiri tegak. Jean Baptiste terdiam. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, saat sosok itu mendekat. Dan kemudian, dalam suara yang seolah datang dari mana-mana dan dari mana-mana, bisikan memenuhi udara. Tidak adil, terlupakan, sendirian. Kata-kata itu lembut namun jelas, seolah sosok itu sedang meratap sesuatu. Sesuatu yang telah lama hilang. Begitu sosok itu mencapai ujung cahaya lampu, ia menghilang, larut ke dalam kegelapan seperti asap. Jean Baptiste berdiri di sana untuk apa yang terasa seperti selamanya, terlalu ketakutan untuk bergerak. Namun, ketika akhirnya dia menemukan keberanian untuk pergi, dia merasa terguncang hingga ke inti. Sosok itu, apapun itu, telah pergi, namun berat kehadirannya tetap ada. Saksi lainnya juga mengklaim mengalami pertemuan serupa. Seorang wanita bernama Claire, seorang wisatawan yang mengunjungi Paris bersama keluarganya, menceritakan pengalamannya yang menakutkan di dekat Bastille. Saat itu sudah larut malam, dan dia berjalan menjauh dari rombongannya untuk menjelajahi daerah itu sendirian. Ketika dia berdiri dekat bekas lokasi penjara, menikmati pemandangan alun-alun yang ramai, ia merasakan perasaan kesedihan yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Dia melihat sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Jalanan terasa aneh sepi, suara-suara Paris teredam oleh kesunyian yang menakutkan. Kemudian, sebuah suara, rendah dan serak, memanggil namanya. Claire berbalik, namun tak melihat siapapun. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah udara di sekitarnya tebal dengan keputusasaan. Liberté, bisik suara itu. Namun kata-kata itu terdengar patah, seolah telah direbut dari tenggorokan jiwa yang sekarat. Dia berbalik cepat, jantungnya berdebar, dan melihat sebuah sosok pucat berdiri di ujung jalan. Matanya kosong dan hilang. Sosok itu melangkah mendekat, gerakannya lambat namun penuh perhatian. Dan kemudian, begitu tiba-tiba seperti kemunculannya, sosok itu menghilang. Hingga hari ini, jiwa-jiwa Bastille dikatakan masih berkeliaran di jalanan dekat Place de la Bastille. Apakah mereka jiwa-jiwa yang dipenjara dan dilupakan, atau sisa-sisa tempat yang dibangun di atas kekejaman? Mereka tidak mudah terlihat, namun, jika Anda berdiri di sana cukup lama, saat bulan tinggi dan kota dalam keheningan, Anda mungkin menangkap sekilas mereka. Sebuah bayangan yang bergerak di luar pandangan, bisikan di angin, kesedihan yang tertinggal dalam udara yang Anda hirup. Hantu-hantu Bastille mungkin tidak akan pernah menemukan ketenangan. Gaung penderitaan mereka tetap hidup, selamanya menghantui tanah tempat penyiksaan mereka dulu berlangsung. Dan jika Anda mendengarkan dengan cukup seksama, Anda mungkin mendengar bisikan-bisikan mereka yang penuh kesedihan, memanggil keadilan yang tidak pernah datang.